Halo, nama saya Oki Elkanatamba dari kelas 06 TPLM 001 dengan NIM 2010 1145 0539. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan yang ketiga, saya akan membahas mengenai analisa kebutuhan. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu untuk melakukan analisa kebutuhan dan juga mengetahui kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kita masuk ke analisa kebutuhan. Analisa kebutuhan adalah tahap awal dalam pengembangan perangkat lunak yang bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan antara apa yang diharapkan atau ekspektasi dan apa yang benar-benar terjadi, yaitu kenyataan. Ini penting karena perbedaan ini memotivasi individu atau organisasi untuk mencari solusi yang tepat. Jika perbedaan ini tidak segera ditangani, dapat mengakibatkan konsekuensi yang serius. Analisa kebutuhan terdiri dari beberapa tahapan, seperti pemahaman domain atau memahami cara operasi perusahaan dan masalah yang ada. Dan kemudian ada pengumpulan kebutuhan, pengelompokan, penyelesaian konflik, prioritasi, dan pengecekan kebutuhan. Nah, untuk kebutuhan fungsional sendiri adalah jenis yang menentukan apa yang harus dilakukan oleh sistem. Contohnya, dalam sistem perpustakaan, kemampuan untuk melakukan peminjaman dan pengembalian buku adalah kebutuhan fungsional. Untuk kebutuhan fungsional sendiri adalah jenis kebutuhan yang menggambarkan sifat perilaku sistem. Ini termasuk batasan seperti waktu maksimal pembukaan artikel dalam sistem perpustakaan, batasan karakter dalam sebuah caption, atau kemampuan sistem untuk diakses dan berbagai platform. Kemudian, dalam aplikasi yang lebih umum digunakan seperti Instagram, kebutuhan fungsional melibatkan fitur pencarian, profil pengguna, dan pesan langsung. Sementara, kebutuhan non-fungsional mencakup batasan durasi video dan karakter caption. Sama halnya juga dengan YouTube. Itu memiliki kebutuhan fungsional seperti tampilan video dan penampilan viewers. Nah, dan kebutuhan fungsional seperti akses multi platform dan kebijakan unggah video. Memahami perbedaan antara kebutuhan fungsional dan non-fungsional itu sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak, karena ini membantu pengembang membangun sistem yang sesuai dengan harapan pengguna dan memenuhi kebijakan teknis yang diperlukan. Nah, dari materi yang sudah dijelaskan tadi, dapat kita tarik kesimpulan yaitu analisis kebutuhan adalah langkah awal dalam pengembangan perangkat lunak. Ini melibatkan pengidentifikasian kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem. Kebutuhan fungsional menggambarkan apa yang harus kita lakukan, sementara kebutuhan non-fungsional menggambarkan sikap perilaku sistem. Memahami perbedaan ini penting untuk mengembangkan perangkat lunak yang memenuhi harapan pengguna. Nah, sekian untuk materi pada pertemuan yang ketiga. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.